Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer kibis yang paling mantap, paling top nomor 1 hanya di Ivan Studio. Dan tentunya selalu salam berkarya aja dulu. Oke ma bro, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi bedah audio atau bedah mixingan ya teman-teman. Kita akan membedah drumnya. Kalau kemarin kan kita bedah vokalnya untuk popung ini ya. Sekarang kita akan bedah drumnya. Langsung saja kita ke projectnya. Ciao. Oke teman-teman, di sini buat yang belum nonton, ini sampelnya seperti ini ya. We're getting closer, my heart's answer to the what I feel. Do you feel the same as I do? Or is this just enak ya? I wonder am I too shy? Am I worthy of you or not? Do you feel what I feel? Or am I just wondering alone? I want to know more about you. Alright, gitu teman-teman ya. Nah, kita akan berfokus ke drumnya. Buat teman-teman yang belum nonton video tentang mixing vokalnya, kalian bisa cek dulu di video sebelum ini ya teman-teman. Kalian bisa cek di sana, itu kita bedah untuk lead vokalnya. Nah, kita di sini akan berfokus kepada drum. Ini track drumnya yang orange ini teman-teman ya. Ini aku menggunakan VST Eunoia dari Polarity Audio. Nah, yang mau samaan untuk drumnya ini bisa kalian langsung cek out aja di Polarity Audio untuk drum Eunoia. Soundnya seperti ini teman-teman. Cakep banget. Menurutku sih ini cakep banget. Asik sih. Wih, asik sih teman-teman. Ini asik teman-teman. Nah, kenapa aku menggunakan Eunoia drum ini teman-teman? Jawabannya sebenarnya simple. Karena di VST ini dia itu sudah sound jadi cukup simple untuk dipakai. Kita tidak perlu banyak tweaking. Apalagi untuk genre-genre musik yang seperti ini, popung gitu ya. Terus mungkin kalian bisa ke arah metal itu juga bisa gitu ya. Pokoknya yang cadas-cadas itu cocok lah teman-teman nih. Jadi teman-teman banyak yang tanya, Mas, itu kamu mixingnya gimana gitu. Sebenarnya ini tuh nggak aku mixing ya, soalnya udah kayak gini. Memang sudah seasik ini. Reverbnya dari mana? Reverbnya pakai apa? Reverbnya itu dari bawaannya sendiri teman-teman. Ini kalau reverbnya kita matikan, ini di sini ada fitur room. Nah ini, nah raw-nya kayak gini, dry-nya seperti ini. Nah kalian reverbnya tinggal open aja di sini, set, terserah mau seberapa. Udah jadi teman-teman ya. Jadi mixingnya simple banget. Kicknya juga gitu. Nah kalau kalian nggak mau pakai reverb, tinggal dimatiin. Udah teman-teman, enak banget tuh. Gitu teman-teman ya. Dan semua kitnya sudah bisa kalian adjust satu-satu, tom-tom, floor, overhead. Pokoknya semuanya sudah ya multi track lah gitu. Jadi aku tidak mixing lagi atau aku tidak multi out lagi teman-teman. Ini cuman jadi satu begini aja. Iya betul, jadi satu. Aku memprosesnya jadi satu langsung di VST-nya. Tinggal aku sesuaikan aja begini. Nah kita cari reverbnya mau seberapa. Nah, tone-nya juga bisa kalian rubah-rubah di sini. Misal kalian mau bikin low tone, nah atau kalian mau bikin high tone, itu bisa teman-teman ya. Nih. Nah ini aku pakai yang default aja. Nah, kemudian cara memprosesnya seperti apa? Oke, kita bedah satu-satu. Di
individual drumnya teman-teman, di individual track drumnya tadi kan drumnya sudah jadi satu gitu aja di VST-nya. Jadi VST-nya itu memang soundnya udah kayak gitu, bawaannya tuh udah kayak gitu ya. Aku nggak buat-buat tuh reverbnya kayak apa, roomnya kayak apa, enggak ya, tinggal kita balancing aja antara kick, snare, tom, overhead dan lain sebagainya. Nah kemudian di track drumnya yang sudah jadi satu seperti ini track drumnya ya kan kayak gini. Nah sudah jadi satu, ingat tidak aku multi out ya teman-teman, tidak aku multi out. Kalau kalian mau processing multi out lagi ya terserah, bebas gitu. Karena udah enak dan sudah sesuai, ngapain sih kita perlu repot-repot gitu. Yang pertama itu aku menggunakan clipper teman-teman. Kita matikan dulu semua prosesnya. Yang di sini juga kita matikan dulu. Nah, kita buka satu-satu. Di sini ada clipper, teman-teman. Clipper ya untuk menjaga transient dari si drumnya ini sendiri, teman-teman. Nih. Sekaligus untuk membuat coloring. Tuh, aku reduksi sampai di sekitar 1 mentok. Biasanya aku di 1,5 atau 2 dB lah gitu. Tidak lebih dari itu. Biasanya gitu aku kalau menggunakan clipper. Paling cuman 1 dB, 1,5 gitu. Kalau sampai di atas 2 itu nggak enak, teman-teman. Tuh, jadi over compress, malah jadi distorsi karena kan dia juga memberikan saturate kan. Nah biasanya aku di 1 dB aja. Nah untuk ngejaga transient dikit kan, clipper itu sifatnya dia akan memotong transient kan. Itu jadi sedikit memotong transient, mereduksi transient, juga memberikan coloring sekaligus gitu ya teman-teman. Nah kemudian yang kedua aku sikat dengan 76. Nah 76 di sini sama sebenarnya, kalian tahu lah ya, si 76 ini sudah sering banget kita bahas dan sudah pasti familiar ya untuk dynamic processing, kemudian untuk transientnya juga oke. Dan punch-nya ini loh teman-teman, karakter dari attack release-nya yang super fast atau sangat-sangat cepat, itu cakep sih. Nah sama aku reduksi sekitar 2-3 dB aja. Tuh maksimal 3 dB kan, nggak lebih dari itu. Kalau lebih dari itu nanti bisa pumping teman-teman. Nah kenapa sedikit-sedikit? Yang pertama karena aku adalah salah satu orang yang seneng banget stack kompresor. Jadi dalam satu instrumen atau dalam sebuah mixing itu aku bisa pakai kompresor itu berjejer-jejer gitu. Nah ini baru satu track aja udah dua kompresor ibaratkan kan gitu ya, dari clipper sama dari si 76-nya ini. Nah nanti proses selanjutnya ada kompresor lagi gitu teman-teman ya. Jadi aku attack rilisnya cepat, kemudian gain reduction-nya maksimal 3 dB. Nah kemudian di yang terakhir untuk track drumnya ini aku menggunakan NLS channel untuk saturate. Nah, ini kalau mati semua kita on kan semua. Cakep ya. Nah, kemudian di sini aku send ke room dan reverb teman-teman ya. Masih aku send ke room dan reverb. Roomnya menggunakan T-Rec 5. Nah, ini roomnya. Kalau kita adjust ekstrim, nah suara roomnya kayak gitu. Jadi ini cuman tak tambahin dikit aja teman-teman, tipis aja, cuman buat ngeblend dengan instrumen yang lainnya, dengan gitar, dengan bass kayak gitu, kasih room dikit lagi gitu. Nah kemudian masih aku send lagi ke reverb. Ini juga tipis banget teman-teman. Di sini aku pakai Valhalla untuk
long reverbnya. Kalau room tadi kan dia short reverb. Nah ini aku untuk long reverbnya itu pakai vintage Valhalla. Pakai 3 second, pre delay-nya di 50. Settingan ini kalian bisa sesuaikan. Nah ini kalau misalkan ekstrim, nah kayak gitu. Wah panjang banget kan. Nah memang aku ingin mendapatkan panjangnya itu. Nah tapi tipis, cuman tak bikin tipis aja. Jadi keseluruhannya dengan reverb dan room yang sama. Ini kalau mati, ya kan sedikit agak garing. Ini kalau on, nah langsung kayak open gitu. Nah gitu teman-teman. Jadi gitu aja. Di track drumnya tidak aku multi track ya. Gitu. Sekali lagi garis bawahnya tidak di multi track. Kemudian di master drum dan bassnya itu aku gluing teman-teman ya. Gluing menggunakan SSL kompresor tentunya. Jadi bersama bassnya. Nah ini aku pakai di attack-nya 3 millisecond. Kemudian rilisnya juga 3 millisecond. Thresholdnya itu ini sekitar ya katakanlah 1 sampai 2 dB sama lah ya. 1 sampai 1,5. Bahkan di bawah 2 dB aku. Nah yang aku bilang tadi, aku suka stacking kompresor. Maka gain reduction-nya itu aku kecil-kecil aja, tipis-tipis aja. Yang penting rapi sedikit-sedikit tapi banyak stepnya gitu. Nah gitu. Kemudian yang terakhir kembali ke NLS untuk satu rate. Nah ini kalau kita off kan, ini on. Udah cuman gitu aja, habis track drumnya teman-teman. In context. In context ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi ya udah cuman segitu aja tentang proses drumku di lagu Popang ini. Karena di live streaming itu banyak banget yang nanyain, "Mas, drumnya pakai apa kamu? VST-nya apa? Kemudian processingnya gimana? Multi track enggak? Masa sih cuman di track satu aja jadi satu, nggak dipecah lagi gitu?" Nah kalian pada nggak percaya. Sekarang aku spillkan secara keseluruhan track drumnya. Ya memang cuman begitu aja, karena memang bawaan soundnya sudah cukup oke. Kemudian di in konteksnya juga sudah enak gitu. Jadi multi track atau tidak, atau multi out atau tidak, itu bukan masalah harus atau tidak, tetapi butuh atau tidak gitu teman-teman. Sesuai kebutuhan audio kalian, disesuaikan aja dengan konteksnya. Kalau in konteksnya memang sudah oke, why not gitu. Kenapa harus kita menempuh jalan yang jauh, yang ribet gitu, kalau memang hasilnya sudah cakep, dengan jalan pintas pun sudah nyampe gitu teman-teman ya. Yang penting kalian tahu konsep
dasarnya enaknya bagaimana kayak gitu. Oke teman-teman ya, jadi videonya sampai di sini aja. Kalau ada pertanyaan kalian boleh tulis di kolom komentar, kita diskusi di bawah seperti biasa. Kalau perlu akan aku buatkan kontennya juga buat kalian lagi gitu teman-teman. Salam audio, jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman, God bless you all, bye bye.